Materi Biologi Virus disusun oleh Najwa Khairazakia kelas 10B. Sejarah penemuan virus. Ilmuwan Jerman Adolf Meyer menemukan bahwa penyakit mosaik pada tembakau dapat menular dari satu tanaman ke tanaman lain melalui ekstrak daun yang sakit. Namun, ia tidak mengetahui apa penyebab penyakit tersebut. Kemudian pada tahun 1842, Dmitri Ivanovsky, seorang ahli botani Rusia, meneliti bahwa penyakit mosaik tembakau, ia menyaring ekstrak daun tembakau yang terinfeksi dengan filter yang dikenal sebagai filter Cambron yang dapat menyaring bakteri. Namun, bakteri tersebut masih tidak dapat tersaring dan tetap menulari tanaman yang sehat tembakau selanjutnya. Selanjutnya, pada tahun 1848, ahli mikrobiologi Belanda Martinus Beijerinck melanjutkan penelitian Ivanovsky yang menyebut agen infeksi tersebut sebagai Contagium vivum fluidium atau cairan hidup yang menular. Istilah ini kemudian berkembang menjadi virus. Istilah ini dalam bahasa Latin yang berarti racun. Beijerinck adalah orang pertama yang mengidentifikasi virus sebagai entitas berbeda dari bakteri. Kemudian, pada tahun 1953, Wendell Stanley berhasil mengkristalkan agen virus atau memadatkan cairan dari partikel penyebab penyakit mosaik pada tembakau, yang dimana ini merupakan salah satu dari ciri bakteri. Selanjutnya, ia belum tahu bagaimana bentuk dari penyakit itu. Dari temuan ini ditemukanlah visualisasi dari penyakit mosaik. Dan pada tahun 1953, penemuan dari Rosalind Franklin melakukan X-ray terhadap penyakit TMV, dan berselang 5 tahun ia dapat memvisualisasikan bentuk virus, yaitu berbentuk helikal panjang. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Yang pertama, virus itu ukurannya sangat kecil dan aseluler. Parasit obligat intraseluler, struktur dari virus ini sangat sederhana, dan dia tidak melakukan metabolisme, serta dia bersifat patogen. Kemudian struktur virus yang pertama itu ada kepala atau kapsid dan di dalamnya terdapat DNA. Di bawah itu terdapat leher dan terdapat selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, serta jarum penusuk. Selanjutnya inilah siklus dari reproduksi virus, yaitu siklus litik. Siklus dari reproduksi virus ini yang pertama ada adsorpsi, yaitu virus menempelkan tubuhnya dengan ekornya pada sel inang atau bakteri. Yang kedua ada penetrasi, yaitu virus memasukkan ADN ke dalam tubuh bakteri. Yang ketiga itu ada sintesis, yaitu setelah virus memasukkan ADN-nya, ADN virus mengambil alih fungsi ADN bakteri dan metabolismenya diarahkan untuk membentuk komponen-komponen tubuh virus. Yang keempat, ada pembentukan virus baru. Pada tahap ini terjadi perakitan komponen-komponen tubuh virus sehingga terbentuklah virus-virus baru. Dan yang terakhir yaitu lysis atau pemecahan sel inang sehingga virus dapat keluar dan dapat menyebar. Selanjutnya, dampak negatif dari virus ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti influenza, rabies, trakom, gondok, polio, dan lain-lain. Sedangkan dampak positif dari virus ini dia dapat berguna dalam berbagai proses kesehatan seperti untuk vaksin dan lain-lainnya. Sekian materi yang dapat saya paparkan dan terima kasih, sampai jumpa.